Hello everybody, selamat datang kembali di KD Story. Kali ini kita akan melanjutkan saga perjalanan kita dalam menyelami The Conjuring Universe, yang mana pada kali ini kita sudah sampai di film ke-6-nya, yaitu Annabelle's Come Home. Film ini disutradarai oleh Gary Dauberman dan masih diproduseri oleh James Wan serta Peter Safran, dan masih juga dibintangi oleh Mami Vera Farmiga serta ayah Patrick Wilson sebagai Ed dan Lauren Warren. So, seperti apakah kengeriannya di film kali ini? Kita langsung saja check in this video. Film dimulai ketika pasangan Ed dan Lauren Warren yang pada film sebelumnya kita lihat tengah melakukan wawancara kepada 3 orang pemuda yang sering dihantui oleh boneka tersebut. Mereka kemudian memutuskan untuk membawa boneka Annabelle itu untuk dibawa ke museum mereka, karena mereka menyadari kalau Annabelle bukanlah sekedar boneka kerasukan, tapi alat pemanggil roh jahat. Benda ini sering menarik entitas jahat di sekitarnya. Dalam perjalanan pulang, mereka sempat mengalami gangguan. Mobil mereka mogok, kabut tebal, dan sosok hantu muncul di jalan. Annabelle seolah-olah muncul menggoda roh-roh jahat tersebut untuk menyerang mereka. Hingga setelah beberapa kejadian menyeramkan, akhirnya mereka sampai di rumah dan menyimpan boneka tersebut di dalam lemari kaca yang dikhususkan di ruang artefak, dilengkapi dengan tulisan peringatan "Do not open". Dan seorang pastor memberkati boneka itu, menandai awal dari upaya mereka untuk menjaga Annabelle agar tidak mencelakai orang lain. 1 tahun berlalu. Pada suatu hari, Ed dan Lauren kemudian pergi untuk sebuah perjalanan investigasi. Mereka meninggalkan putri mereka yang bernama Judy Warren bersama pengasuhnya yang bertanggung jawab bernama Mary Ellen. Judy adalah gadis kecil yang cerdas tapi sering dijauhi teman-temannya karena pekerjaan orang tuanya yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Kasiannya si Judy. Sesaat setelah mengantarkan Judy untuk sekolah, Mary Ellen yang mempersiapkan untuk membuat roti ulang tahun bagi Judy bertemu dengan temannya bernama Daniela di toko roti. Setelah jam pulang sekolah, Mary Ellen menjemput Judy di sekolahannya, dan pulang dari sekolah mereka membuat roti ulang tahun bersama-sama. Kemudian ketika mereka sedang membuat roti, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Daniela yang mengetuk pintu lewat depan, tapi masuk lewat belakang rumah. Sepertinya sopan santun belum ditemukan abad ini. Sepertinya Daniela sebenarnya punya niat tersembunyi. Ia ingin berinteraksi dengan arwah mendiang ayahnya yang baru saja meninggal. Dia tahu tentang ruang artefak keluarga Warren dan rasa penasarannya akan menjadi awal dari bencana. Dengan jurus menyogok, Daniela pun mencoba untuk mengalihkan perhatian Judy dan Mary dengan cara memberikannya sebuah sepatu roda. Dengan dalih akan menjaga roti yang sedang dibuat, Daniela pun menyuruh mereka berdua untuk bermain sepatu roda di luar rumah, supaya dia bisa leluasa untuk mencari ruangan artefak keluarga Warren. Hingga kemudian dia berkeliling terus menemukan ruangan tersebut. Namun dia memerlukan kunci untuk membukanya. Dengan jurus celutak, monyet terbang mati terhimpit kayu. Akhirnya dia menemukan kunci di ruangan Ed. Waduh, cakep-cakep kok celutak. Nggak bisa dipelihara ini, mending pelihara kambing. Saat dia sudah masuk di dalam ruangan itu, ia mulai menyentuh berbagai barang dan benda-benda mistis yang ada di dalamnya. Mulai dari mainan monyet yang ada di film Toy Story 3, buku yang berjudulkan The Black Shark, yang dimana di dalam bukunya ada werewolf ya guys. Sebuah mainan bernama Feli Meli yang tentunya adalah papan seperti Jumanji. Sebuah TV kuno yang menampilkan stasiun TV TVRI. Koin kuno tentang pembunuh yang menggunakan koin untuk menutupi mata pada korbannya. White Bride yang adalah gaun pengantin berwarna putih. Mesin ketik yang dulunya dipakai oleh Soekarno untuk menuliskan teks proklamasi, dan boneka favorit kita semua, yaitu Annabelle. Saat dia masih berkeliling, boneka Annabelle yang tadinya berdiri duduk dengan santai dan santuy tiba-tiba tengkurap dan mengalihkan perhatian Daniela.
untuk melihatnya kembali. Padahal di situ sudah tertuliskan warning, jangan dibuka. Tapi karena saking keponya Daniela, akhirnya dia membuka lemari kaca tempat boneka Annabelle sedang duduk dan mengambilnya. Udah mah kepoan, celutak, molek. Daniela yang mendengar oven berbunyi, dia kemudian langsung meletakkan boneka itu kembali ke tempatnya dan berlari ke dapur. Kunci tuh boneka, kampret. Tanpa disadari, dia telah melepaskan kegelapan yang tersegel. Bukan hanya Annabelle yang aktif kembali, tapi juga benda-benda mistis yang lainnya juga ikut bangun. Kejadian ini membuat malam mereka berubah menjadi malam penuh teror. Mulanya aja celutak, bocah ya. Hingga pada malam harinya, mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu sang pangeran kesiangan. Nah, pada scene ini kita diperlihatkan satu easter egg, yaitu salah satu boneka Annabelle yang asli. Nah ya guys, seperti itu tuh boneka Annabelle yang asli, bukan kayak yang ditampilkan di film ini. Di sisi lain, sang pangeran kesiangan yang tadi tidak diperbolehkan masuk, kemudian dia memberikan usaha sebagai sang buaya darat dengan cara menyanyi di luar rumah yang ternyata menyanyikan lagu dari kangen band, yaitu Sang Pujaan Hati. Dasar buaya, ada aja gebrakannya. Sesaat lagu Sang Pujaan Hati sudah selesai dimainkan, para wanita itu kemudian mencoba untuk turun dan menemui si Pujaan Hati. Tapi tiba-tiba si pangeran langsung dikagetkan oleh datangnya satu naga. Bukan, werewolf maksudnya. Kaget lu ya? Sama, gue juga kaget kok. Hingga sesaat si putri sudah sampai di bawah dan tidak mendapati pangerannya di situ, kemudian Mary memberitahukan kepada Daniela kalau kunjungannya sudah harus dihentikan, alias disuruh balik tuh bocah. Jangan tanya kenapa disuruh balik, ya karena nggak boleh sama yang punya rumah. Tapi si bocah celutak malah ternyata nguntit kunci yang untuk masuk ke dalam ruangan artefak tadi. Dia kemudian masuk dari pintu belakang untuk kembali ke ruangan artefak. Hingga sesaat dia sampai di ruangan tersebut, ternyata boneka Annabelle yang tadi dia buka sudah tidak berada di tempatnya. Di ruangan itu Daniela pun mencoba berinteraksi dengan ayahnya dengan cara menggunakan piano. Tapi tiba-tiba mampus kan lu celutak. Kaget gak lu? Sama, gue juga kaget. Kampret. Si celutak yang masih terkunci di dalam ruangan tiba-tiba melihat TV usang itu kembali menyetel sebuah siaran baja hitam di TVRI. Bukan ding. Kemampuan TV itu adalah bisa memperlihatkan kejadian yang akan datang di masa depan, tapi dalam jangka waktu beberapa menit. Boleh kali TV itu dikasih gue. Tapi jangan ding, takut. Serangkaian kejadian-kejadian yang mistis terus berdatangan. Lihat nih sob. Hingga setelah rentetan kejadian horor itu terjadi, Mary menemukan boneka Annabelle yang sedang digenggam oleh dirinya yang telah mati. Dia berusaha mengambilnya, tapi tiba-tiba sesaat setelah boneka terkutuk itu sudah berhasil dikeluarkan oleh Mary, Judy langsung mengambilnya dan mencoba untuk membawanya keluar. Tetapi tiba-tiba dikagetkan oleh
Daniela yang sedang bercosplay menjadi hantu bergaun putih alias kesurupin. Mary yang menyadari Judy sedang diserang mencoba untuk menyelamatkannya dengan sigap. Wah, bener-bener hero ini si Mary. Nggak kayak si kampret celutak tuh, nang kapok kan lu. Hingga sesaat Judy berhasil membawa Annabelle untuk dikembalikan ke ruang kaca, tiba-tiba ya, itulah sosok iblis yang ada di dalam boneka Annabelle. Makhluk itu mencoba untuk mengambil roh Judy, tapi dikagetkan oleh Mary yang datang. Dan kemudian ya, Mary dikagetkan kembali oleh hantu Yasuke, Assassin's Creed Shadow. Hehe, alamak gantengnya. Seperti biasa, di saat si setan itu lengah, Judy berhasil menempelkan sebuah salib di jidatnya. Hingga kemudian Mary berusaha untuk memasukkan Annabelle kembali ke tempat kacanya, tapi tidak semudah itu. Pintu yang tadinya sudah sangat gampang untuk dibuka kini sulit ditutup karena serit. Ya karena nggak boleh dimasukin lah sama si setan. Daniela yang datang berusaha untuk ikut membantu menutup pintu yang gancet itu. Dan sesaat setelah pintu itu tertutup, kemudian tempat itu akhirnya kembali kondusif. Si pangeran tampan ternyata dia selamat guys, dan menemui mereka bertiga. Kemudian mereka berempat pergi dari ruangan tersebut untuk tidur dan beristirahat. Di pagi harinya, yang ternyata suasananya sudah aman dan damai, Daniel dan si pangeran berpamitan untuk pulang. Kemudian Mary berkata kepada yang lain untuk merahasiakan kejadian tadi malam kepada ayah dan ibu Judy. Scene kemudian berpindah pada saat Ed dan Lauren Warren yang sudah pulang sedang merayakan ulang tahun Judy. Judy yang sudah tahu kalau teman-teman yang tidak akan datang sudah pasrah dengan keadaan. Judy yang mendengar suara bel berbunyi, kemudian dia membuka pintu dan ternyata yang di depan adalah Mary dan Daniela. Tapi Daniela ternyata tidak hanya datang berdua. Dia pun mengajak adiknya yang tahu-taunya adalah teman Judy di sekolah. Namun ternyata malah semuanya juga ikut datang dan membuat Judy sangat bahagia. Happy birthday, Judy. Happy birthday. Happy birthday. Hey guys, welcome. Setelah acara selesai, Daniela mencoba untuk bertemu dengan Lauren dan menanyakan apakah ayahnya masih sering melihatnya dari alam lain. Kemudian Lauren menjelaskan kalau ayahnya sangat mencintainya dan akan selalu ada di sisinya setiap saat. Malah nakutin ya. Waduh. Daniela pun akhirnya terharu dan menangis di pelukan Lauren. Mereka kemudian berkumpul di ruang tengah untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Judy dengan bernyanyi bersama-sama. Dan film pun selesai. Ya, begitulah film Annabelle Comes Home kali ini. Bagaimana menurut kalian guys? Coba tulis komentar. Kalau menurut gue sih film ini ya lumayan ada funnya, ada tegangnya juga dapet, terus banyaknya monster yang muncul di film ini tuh menegaskan kalau kasus yang pernah dilalui oleh Ed dan Lauren Warren itu banyak banget ya guys. Oke, so thank you buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk berikan like serta subscribe sebagai tanda support kalian untuk perkembangan channel ini. Gua Aldi pamit, stay safe and see you in next video. Ciao. Lu keren.